Baik, saya akan mulai ya teman-teman. Ah, izin untuk saya mute dulu teman-teman ya biar mungkin kalau misalnya ada apa namanya dipanggil bos atau apa gitu nggak mengganggu rekaman. Bentar. Baik, kita mulai ya teman-teman. Kita masuk ke materi korelasi ya teman-teman. Oke, materi korelasi. Nanti jika ada pertanyaan silakan di-chat dulu ya. Nanti pada saatnya akan Ibu bahas. Gitu. Izin Ibu untuk mute dulu ya teman-teman. Sudah kelihatan nih teman-teman ya? Udah kelihatan ya? Udah kelihatan? Mohon dibantu respon apakah sudah tampak? Di-chat aja. Sudah? Oke, kelihatan? Sudah ter-share teman-teman? Sudah ter-share? Sudah? Sudah aman nggak kelihatan Bu? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita masuk ke uji korelasi. Kenapa Ibu mulai dari korelasi? Karena di sini nanti akan mengarah langsung ke model regresi ya. Karena korelasi itu tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pengaruh atau hubungan antara dua variabel. Ya. Jadi dia belum sampai ke bagaimana model ataupun katakanlah prediksi gitu kan. Dia hanya ingin melihat bagaimana hubungan antara dua variabel, teman-teman. Nah, korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis kekuatan hubungan antara dua variabel. Begitu. Nah, korelasi ini hanya menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Artinya, apapun itu variabel, kalau dikorelasikan, pasti akan ada nilai kekuatannya. Nah, korelasi nilainya itu berkisar antara -1 sampai 1. Jadi nilainya bisa negatif, bisa positif, teman-teman. Kalau dia positif 1, itu menunjukkan bahwasanya ada hubungan yang positif sempurna. Jadi, maksudnya gimana nih? Maksudnya hubungannya itu searah. Kalau X-nya atau variabel satunya itu naik, berarti variabel yang lainnya juga akan naik, begitu. Nah, kalau korelasinya negatif 1, maksudnya gimana? Korelasi negatif 1 itu menunjukkan hubungan yang negatif dan sempurna. Maksudnya bagaimana? Kalau satu variabelnya itu naik, berarti variabel yang lainnya akan turun. Seperti itu. Nah, kalau korelasinya itu 0, ya korelasinya itu 0, itu menunjukkan bahwasanya nggak ada hubungan antara kedua variabel. Nah, biasanya nilai-nilai korelasi itu adalah antara dari negatif 1 sampai 1. Ya. Ada nggak yang nilainya 1 dan negatif 1? Ada. Berarti kalau dia nilainya seperti itu, berarti dia identik sebenarnya. Jadi datanya sama. Nah, kebiasaannya adalah data-data tersebut berada dalam range interval itu dari -1 sampai 1. Kita akan mulai, coba kita akan lihatkan bagaimana interpretasi dari nilai koefisien korelasi. Ya, kita ambil yang nilainya positif dulu ya teman-teman. Artinya idem untuk nilai-nilai yang negatif. Begitu. Sekarang kita lihat. Korelasi dari 0 sampai 0,2 itu artinya adalah tidak ada korelasi. Itu contoh misalnya, kalau kita lihat hubungan antara tingkat jumlah belajar dengan mungkin ekspor dan impor gitu ya. Kan kita kalau data kan bisa mengambil random sembarangan aja gitu kan. Nah, bagaimana nih ketika kita olah korelasinya? Tingkat jumlah jam belajar dengan tingkat ekspor impor gitu kan. Pasti kan tidak ada korelasi. Nah, biasanya adalah nilainya antara 0 sampai 0,2 ini teman-teman. Gitu. Ingat ya teman-teman, semua data angka tersebut itu bisa kita apain aja dengan menggunakan software gitu. Nah, makanya kita butuh yang namanya filosofi atau fundamental dari kasus-kasus atau studi praktis atau implikasinya nanti ke depan. Gitu ya. Kemudian antara 0,2 sampai 0,4 itu artinya korelasinya lemah. Kemudian 0,4 sampai 0,7 korelasinya dikatakan sedang, dan dikatakan korelasi kuat itu antara 0,7 sampai 0,9. Kemudian dari 0,9 sampai 1 dikatakan sangat kuat. Dan kembali lagi, kalau nilainya itu 1 artinya identik, berarti datanya sama. Gitu ya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Nah, di antara beberapa jenis korelasi yang umum digunakan, ada 5 korelasi yang nanti teman-teman akan ketahui. Yang pertama adalah korelasi person. Nah, korelasi person itu biasanya digunakan untuk mengukur ya korelasi atau hubungan linier di antara dua variabel yang kontinu. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar ya variabel kontinu ya.
variabel kontinu adalah variabel yang bentuknya dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga ya, teman-teman. Jadi semua sebaran angka-angka real ya, itu disebut dengan variabel kontinu atau interval. Nah, kalau dia bentuknya seperti itu, kita menggunakan korelasi namanya korelasi Pearson. Atau jika teman-teman lihat bagaimana hubungan antara dua variabel tersebut, kemudian dilihat nilai distributifnya, distribusi dari dua variabel tersebut, kalau dia bersebaran normal, kita akan menggunakan korelasinya yaitu korelasi Pearson. Nah, yang kedua, jika diolah datanya tersebut itu tidak normal, biasanya nih data-data yang sifatnya ordinal ya, sifatnya bentuk-bentuknya adalah peringkat gitu ya. Yang seperti kemarin kita belajar mengenai skala Likert ya, sangat setuju, tidak setuju gitu kan, ragu-ragu dan lainnya. Itu kan sebenarnya adalah bentuk persepsi yang nanti diordinalkan datanya gitu ya. 1 2 3 4 5 seperti itu. Itu biasanya tidak akan berdistribusi normal biasanya gitu ya. Berarti kan kita perlu perlu coba dulu nih bagaimana nih sebaran dari distribusinya. Nah, korelasi yang digunakan jangan korelasi Pearson, tapi gunakan korelasi Spearman. Begitu ya. Kemudian, kalau dua variabel tersebut nih ya, ternyata dua-duanya ordinal, teman-teman. Jadi dua-duanya skala Likert. Nah, bagaimana nih solusinya? Korelasi yang digunakan bukan Pearson, bukan Spearman, tapi namanya korelasi Kendall. Begitu ya. Kemudian kalau dia itu satunya berskala nominal, satunya berskala interval gitu ya. Nah, bisa gunakan selain menggunakan persen ya, kita juga bisa gunakan yang namanya poin biserial gitu ya. Dia ada kasus khusus tuh dari percent correlation. Kemudian, bagaimana jika eh, variabelnya nggak dua, teman-teman, lebih dari dua nih, tiga nih, kita ingin melihat nih bagaimana hubungannya, korelasinya kalau udah lebih dari dua nih, gitu kan. Nah, kita gunakan yang namanya koefisien kontingensi. Atau kita juga bisa menggunakan nilai korelasi dari regresi linear berganda, gitu ya. Nanti pelajaran hari ini kita akan sampai ke sana, ya. Kita sekarang coba dulu untuk korelasi. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, langsung saja saya mengajak teman-teman nggak terlalu ke teori ya, nggak terlalu ke statistik atau ke matematik, karena teman-teman adalah teman-teman manajemen. Jadi harus lebih ke bagaimana implikasi manajerial dari studi kasus yang kita hadapin. Gitu ya. Karena kalau misalnya terlalu ke teori-teori ya, nanti teman-teman akan mungkin nggak dapet apa namanya esensi manajerialnya. Jadi makanya dari situ teman-teman harus harus menggunakan SPSS. Jangan lagi menggunakan manual ya. Kalau manual nanti kita akan lama ke hitung-hitungan. Jadi kita harus lebih ke bagaimana hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Baik, saya punya contoh yang pertama nih ya, teman-teman. Ini kasus dari manajemen keuangan ya. Jadi berdasarkan teori, ada hubungan negatif yang signifikan antara pendapatan atau revenue dengan pengeluaran atau expenses. Gitu. Saya baca dulu, ada yang chat, takutnya ada yang, oh iya, makasih ya, ya. Oke, thank you ya responnya ya. Maaf, aku mute dulu ya. Jadi biar rekamannya itu smooth. Nah, hipotesisnya itu adalah ya diduga ada asumsi ya bahwa jika pendapatannya lebih tinggi, maka akan menekan pengeluaran operasional karena terjadi efisiensi skala yang lebih baik gitu. Ah, jadi logikanya tuh ada pengaruh atau korelasi negatif nih ternyata ya. Jika pendapatan perusahaan itu tinggi, maka justru malah cenderung akan menekan pengeluaran operasional. Karena diduga ya, perusahaan-perusahaan dengan pendapatan yang lebih tinggi itu memiliki efisiensi skala yang lebih baik. Seperti itu. Nah, secara logika kan biasanya berhubungan positif ya, tapi ini berhubungan negatif. Ingat lagi teman-teman, kita harus bicara dari dasar teori ya teman-teman. Segala sesuatu, pengambilan hipotesis adalah pengambilan dari berdasarkan teori. Seperti itu. Jadi ada teori yang menyatakan seperti ini, dan kita coba akan buktikan dengan data yang kita miliki apakah ini mendukung teori tersebut gitu teman-teman ya. Nah, dari sini ya, di sini variabel X itu adalah variabel revenue atau pendapatan. Didefinisikan sebagai pendapatan perusahaan dalam ribuan rupiah ya.
Ini menunjukkan dari total pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Nah, lihat teman-teman, di sini skalanya adalah dalam ribuan rupiah. Ketika teman-teman lihat di sini dalam ribu, ya, revenue-nya 4.174, artinya 4.174 kali ribuan rupiah ya teman-teman. Jadi jangan dianggap revenue-nya adalah 4.174, tapi dia adalah ada pengalinya yaitu dalam ribuan rupiah, begitu. Kemudian variabel Y-nya adalah expenses atau pengeluaran. Nah, ini adalah pengeluaran perusahaan dalam ribuan rupiah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini 1.906,79 artinya dia dikalikan dengan ribuan rupiah. Nah, berdasarkan hipotesis dari teori di sini ya diduga bahwasanya ada hubungan yang negatif dan signifikan antara pendapatan perusahaan dengan pengeluaran perusahaan. Nah, dari sini kita akan coba nih membuktikan apakah teori atau hipotesis yang diajukan tersebut didukung nih dari data yang kita miliki. Baik, kita akan mulai teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah yang kita lakukan adalah kita kopas ya data yang kita miliki. Nah, izin Ibu akan coba melihatkan eh, melihatkan Excel-nya. Oke. Mm-mm. Oke, teman-teman coba tolong respon lagi ya. Ini Excel-nya sudah terlihat atau enggak? Kalau enggak aku giniin aja deh. Aku giniin ya, aku giniin. Aku di screen aja, entire screen. Hmm. Udah lihat nggak tuh? Bantu. Thank you Tia. Ya, udah ya teman-teman. Nanti aku akan memberikan data-data yang buat latihan teman-teman ya nantinya. Nah, kebetulan dari Bu Silvana kan kasih modul tuh yang lengkap banget. Ada teman-teman, banyak banget tuh halamannya. Nah, itu sebenarnya adalah buku Bu Silvana yang sebentar lagi mau publish ya. Jadi kalian ini adalah mahasiswa yang sangat beruntung karena sebelum dipublish kalian sudah mengetahui isi dari bukunya Bu Silvana ya. Jadi buku tersebut itu sangat lengkap latihan soalnya teman-teman ya. Ada aplikasi di manajemen keuangan, aplikasi di manajemen operasional, marketing gitu ya. Ada juga manajemen SDM, kemudian juga ada juga di ilmu komunikasi ya, soal contoh-contoh soal ilmu komunikasi dan juga akuntansi. Jadi banyak banget latihan yang bisa teman-teman bisa buat latih gitu ya. Jadi kan enak nih, semakin banyak data teman-teman akan semakin lancar nih mau ngotak-ngatik. Oh, sudah terlihat Excel-nya, Bu. MKI juga kabur. Ntar deh kasih Hilda kita bicara MKI nanti dulu ya gitu satu-satu. Oke. Nah, ini teman-teman sudah lihat Excel-nya. Langkah awalnya kita kopas kan begini ya teman-teman ya. Kemarin sudah diajarkan mengkopas kan, kita copy kan gitu kan. Terus kemudian tolong teman-teman di itu lagi. Ini kok nggak ada Excel-nya. Tunggu. Nah, di apa namanya di komen lagi apakah sudah ngelihat itu saya sudah ngelihat apa namanya itu SPSS. Udah ngeliat SPSS sekarang? Di chat aja. Sudah? Coba aku lihat. Udah muncul. Nah, nih. Nah, kalau angka awalnya tadi gimana teman-teman? Klik di sini kan. Ini anggap nih ini kan udah nih aku latihan ya. Klik kanan gitu kan. Oh, tadi kan di copy. Copy-nya di sini ya. Oke. Kita copy gitu kan. Terus kita masuk ke sini nih. Nah, gitu kan. Klik kanan gitu kan. Paste with variable names gitu teman-teman ya. Karena dia itu dalam apa namanya? Dia sudah pernah gitu kan sebelumnya aku udah pernah latihan di sini revenue dan expenses, maka si SPSS memberikan satu dan satu agar supaya tidak dikatakan double gitu ya teman-teman. Saya masuk ke variable view ini, let's say nggak ada ya sebelumnya ya 3 dan 4 ya. Nah ini saya desimalnya saya jadikan 0 gitu teman-teman, kemudian voila gini ya. Oke, kemudian langkah awal teman-teman ya. Tadi kan kita sudah tahu ya namanya korelasi itu ada berbagai macam. Nah, kita lihat dulu nih sebaran datanya. Tadi kita akan coba mengolah apa namanya? Mengkorelasikan dengan person. Nah, syaratnya person itu adalah data tersebut harus berdistribusi normal, teman-teman. Kalau kita lihat nih ya, revenue datanya sudah dalam bentuk interval continue ya. Ya kan skalanya interval gitu ya. Kemudian expenses juga skalanya interval. Sekarang kita coba bagaimana caranya untuk mengolah. Ya, oke kita analyze
Kemudian teman-teman di sini kita masuk ke compare mean. Kemudian, sorry, ke descriptive statistik. Maaf, kita ulang dulu. Analyze, descriptive statistik, kemudian kita masuk ke explore, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian, ya, kita pindahkan variabel revenue dan expenses ke dependent list, gitu ya. Kemudian teman-teman klik statistik, ya. Ini mau memunculkan deskriptifnya oke, enggak juga nggak apa-apa, kita continue. Kemudian plot. Nah, kalau teman-teman di sini defaultnya itu pasti box plotnya keluar sama deskriptifnya keluar. Kalau nggak pengen, ya kita nonkan aja. Deskriptifnya kita unchecklist aja gitu. Nah, teman-teman klik yang paling penting untuk mengetahui apakah dia berdistribusi normal atau tidak, diklik normality plot with test ya. Kemudian continue, kemudian kita oke kan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, bagian terpenting untuk melihat apakah tolong tolong respon dulu Bu Silvana, apakah sekarang posisi screen sudah masuk ke output SPSS? Coba di-chat dulu. Udah, oke, thank you. Need, oke, thank you. Nah, bagian terpenting dari output tersebut hanya ini, teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat plot juga boleh. Jadi kan bagaimana cara menunjukkan kalau dia distribusi normal ada beberapa metode. Bisa ngelihat plot dari normal QQ ya, atau kita bisa melihat test of normality dari Kolmogorov-Smirnov atau Sapirov-Wilk. Nah, kalau Kolmogorov-Smirnov berarti kita menggunakan statistik parametrik. Kalau Sapirov-Wilk kita menggunakan yang statistik non parametrik. Nanti kita gunakan yang KS aja ya, yang KS ya, yang Kolmogorov-Smirnov. Kita copy, cara copy-nya gimana? Klik kanan teman-teman, kemudian teman-teman copy as, kemudian teman-teman klik image, gitu ya. Kemudian kita masuk ke PPT, nah, tinggal teman-teman gini aja, klik kanan lagi, kemudian ambil yang image picture, oke? Klik nanti keluar, gitu ya. Oke, tolong direspon, apakah posisinya sudah di PPT nih? PPT. Nah, oke, berarti aku pakai screen entire screen aja. Nah, begini ya. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman kalau kita lihat ya, dari nilai ini kita lihat nilai signifikansinya ya. Kalau dia itu dikatakan uji distribusi, justru malah nilai dari signifikansi yang diminta itu harus lebih besar daripada 5%, teman-teman. Nah, kalau uji distribusi itu kan hipotesis H0-nya kan berarti kan apakah data berdistribusi normal. Jadi kan H1-nya apakah data tidak berdistribusi normal. Berarti kan kita harus menerima H0 menolak H1. Ya kan? Berarti beda seperti kemarin kita belajar mengenai bagaimana uji ANOVA ya, justru yang signifikan itu justru yang lebih kecil dari 5%. Nah, ketika kita ingin tahu apakah itu datanya berdistribusi normal, maka kita lihat signifikansinya justru yang lebih besar daripada 5%, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, revenue nilainya 0,200, which is itu lebih besar daripada 0,05. Expenses juga nilainya di atas 0,05. Berarti revenue dan expenses ini berdistribusi normal. So, kalau dia berdistribusi normal, kita bisa lanjut ke korelasi Pearson, teman-teman. Kalau dia tidak normal, which is signifikansinya kurang dari 5%, berarti kita menggunakan yang namanya korelasi Spearman. Ya. Oke, aku baca chat dulu. Iya, oke, Stani. Kita lanjut ya. Nah, sekarang aku mau ke SPS lagi nih. Tolong direspon lagi, SPSS sudah tampak belum? Ya, oke, thank you. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan coba mengolah karena sudah normal nih. Kita masuk ke analyze, kemudian kita correlate, ya teman-teman, kemudian bivariate. Ya, kita masukkan revenue dan expenses ke sebelah kanan. Kemudian teman-teman lihat di sini ada tombol person, kendal, dan Spearman. Teman-teman klik dulu yang person karena sudah berdistribusi normal, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa abaikan option silent bootstrap ini, langsung teman-teman klik oke saja. Oh iya, ada pertanyaan nih ya. Mau klik yang mana Bu? Apakah two tails atau one tail? Teman-teman, di sini kan hipotesis yang kita ingin amati apakah ada positif, ada negatif ya. Tadi kan ada kata-kata negatif ya, teman-teman ya. Positif negatif, bukan apakah ada korelasi, tidak ada kata-kata positif negatifnya gitu ya. Kalau tidak ada kata-kata positif dan negatifnya, teman-teman bisa menggunakan yang two tail.
Tapi karena di sini ada kata positif dan negatif, teman-teman ambil yang one tail. Bu, misalnya aku tetap pakai one tail nggak, Pak? Sebenarnya pada prinsipnya nggak akan ada perbedaan, tidak terlalu jauh berbeda sih sebenarnya. Ya, jadi kalau teman-teman lupa gitu ya, two tail atau one tail sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Kita kan kembali lagi ya, kita tujuannya adalah bagaimana menganalisis dari model tersebut yang ujung-ujungnya adalah kita memberikan implikasi secara manajerial kepada perusahaan ya, seperti itu. Terus kita oke. Nah, ini teman-teman, ini hasilnya. Nih, ini hasilnya. Apakah, tolong dibantu lagi, apakah sudah melihat outputnya SPSS, posisinya di output sekarang, teman-teman? Thank you. Thank you. Makasih. Ya, jadi jadi correlationnya nilainya persennya adalah minus 0,924 teman-teman, which is itu tinggi sekali. Ingat tadi kita punya tabel korelasi, nilainya itu kan ada yang hampir mendekati 1, tapi posisinya dia negatif ya. Berarti hubungan antara revenue dengan expenses adalah sangat kuat, tetapi dia berhubungan negatif, berkorelasi negatif gitu kan. Berarti dia mendukung hipotesis bahwasanya semakin tinggi revenue suatu perusahaan justru malah semakin mengecilkan atau menurunkan tingkat pengeluaran ya dikarenakan ada efisiensi dari perusahaan. Begitu teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman sampai di sini itu ini tugasnya orang statistik ya. Tapi karena kamu adalah orang manajemen, kamu harus larinya ke implikasi manajerial ya teman-teman. Oke, sekarang tolong direspon ke saya apakah sudah masuk ke PPT. Mm-mm. Masuk PPT. Oke, thank you. Nah, ini adalah interpretasi. Nah, sampai di sini ini adalah kerjaannya orang statistik, pengolah data, teman-teman. Nih. Nah, persen korelasinya negatif 0,924. Hubungannya apa? Berarti hubungannya kuat ya antara revenue dengan expenses. Makna negatif itu apa? Semakin tinggi pendapatan perusahaan justru malah semakin menekan atau semakin rendah tingkat pengeluaran. Ya, tuh. Karena di sini ada efisiensi yang bagus ya. Kemudian di sini p-value-nya. P-value-nya teman-teman lihat di sini nih, 0,000 ya. Artinya lebih kecil daripada 0,05. Berarti korelasinya sangat signifikan gitu ya. Nah, sekarang kita simpulkan nih dari soal ini. Oh, apa kesimpulannya? Kesimpulannya ternyata ya pendapatan perusahaan itu sangat signifikan berhubungan negatif dengan pengeluaran perusahaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan nilai P-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05 gitu ya. Artinya ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung teori tersebut gitu ya. Berarti hubungan tersebut memang benar gitu ya, berhubungan negatif antara revenue dengan expenses. Nah, selanjutnya adalah kalian nggak boleh stop dari sini ya. Kalian harus memberikan apa sih apa sih itu implikasi dari pernyataan ini gitu ya. Nah, implikasinya apa? Dengan adanya efisiensi secara operasional ya, hal ini bisa diartikan bahwa perusahaan ini bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar ya dengan mengelola pengeluaran mereka ya. Tuh. Dan kemungkinan ya karena hal ini bisa akan lebih banyak sumber daya ya untuk menekan biaya. Kenapa? Karena economic scale gitu, teman-teman. Kemudian dari sisi manajemen biaya, di sini manajemen perusahaan itu bisa menggunakan hasil ini nih untuk merancang strategi peningkatan pendapatan sambil juga fokus terhadap efisiensi biaya untuk meningkatkan profitabilitas. Ini adalah tugas kalian sebagai orang manajemen. Ya, harus sampai ke implikasi apa saran yang bisa kita berikan kepada perusahaan. Ya, seperti itu. Coba aku baca chatnya. Ya, oke. Dah. Oke. Dari contoh pertama, Bu Silvana mau buka lagi mute-nya lagi. Ada pertanyaan, silakan. Ya, sudah Bu Silvana buka mute-nya. Mau ada pertanyaan, teman-teman, silakan. Kita ada beberapa contoh nih. Mau ada bertanya atau tidak? Cukup, Bu. Cukup. Cukup ya? Lanjutin ya. Cukup. Ya. Oke.
Ibu lanjutin karena waktu ya banyak materi yang kita ini kan apa namanya akan share. Jadi kalau memang tidak ada Ibu akan lanjutkan ya. Izin Ibu mute lagi biar ini lancar. Baik, Ibu lanjutkan. Contoh kedua ya. Contoh kedua. Nah, sekarang nih ini contoh dari manajemen SDM, teman-teman. Peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan, ya, kita misalkan variabel X, dan produktivitas karyawan, kita misalkan variabel Y, gitu, ya. Nah, perhatikan di sini, teman-teman. Biasanya, ya, untuk data gaya kepemimpinan, gitu kan, ini diambil dari persepsi, gitu. Jadi, kuesioner, ya. Gitu, biasanya seperti itu. Karena gaya kepemimpinan itu nggak bisa diukur secara langsung. Ukurnya gimana dong? Ya, ya kan nggak bisa diukur secara langsung. Jadi dia diukur dengan persepsi dari orang bagaimana mengenai gaya kepemimpinan. Nah, biasanya untuk gaya kepemimpinan itu dia memiliki item-item indikator gitu ya. Item-item indikator, gak hanya satu pertanyaan nih. Misalnya gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa indikator. Bisa jadi mungkin bagaimana dia memberikan motivasi kepada karyawan, kemudian bagaimana dia mungkin integritas dan lain-lainnya. Let's say seperti itu ada teorinya semuanya, gitu ya teman-teman. Nah itu adalah persepsi. Gitu. Nanti kita akan belajar ya bagaimana meregresikan data-data seperti ini. Karena kita kan baru belajar korelasi nih ya. Gitu ya. Kalau korelasi nggak ada masalah, kita bisa korelatkan gitu kan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ya, datanya itu dalam skala Likert nih 1 2 3 4 5 begitu ya. Sedangkan produktivitas itu datanya dalam skala masih interval gitu kan. Produktivitas karyawan itu bisa diukur. Bagaimana cara alat ukurnya? Banyak. Ya, nggak perlu pakai persepsi gitu kan. Sehingga produktivitas ini ukurannya bukan ukuran ordinal lagi ya seperti leadership, tapi dia bentuknya kontinu ya atau interval, dia bentuknya persentase gitu ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kalau tidak ada kata-kata di sini, biasanya dianggap dia tutel. Berarti cuman hipotesisnya adalah apakah ada korelasi atau hubungan antara X dengan Y gitu. Ya, jadi kita pakai yang tutel. Tapi kalau di state di situ negatif positif berarti dia one tail gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba ya seperti tadi langkah-langkahnya kita memasukkan data tersebut ke dalam SPSS. Kita langsung saja ya lihat ke SPSS. Nah, ini datanya. Nih datanya. Nah, ini sudah saya copy nih ya, leadership ya, dan ini productivity. Gitu ya. Nah, sekarang oke, Bu. Iya, Andi. Oke. Lanjut. Nah, kita coba ya, seperti biasa ya, harus kita uji dulu distribusinya. Kita analyze, kemudian kita masuk deskriptif statistik, kemudian kita ke explore ya. Nah, kemudian teman-teman ganti dependent list-nya dengan apa yang kita ingin cari korelasinya nih. Nah, ini kan begitu, ya kan? Terus kemudian seperti tadi kita coba lihat lagi statistiknya. Mau pakai deskriptif nggak? Nggak juga nggak apa-apa. Biar kita fokus aja kepada nilai dari rank eksperimen. Oh, tapi nggak bisa nih teman-teman ya. Dia nggak mau, jadi harus muncul. Ya udah nggak apa-apa. Jadi template-nya harus ada. Oke. Plotnya juga kita abaikan biar nggak terlalu banyak yang keluar gitu ya. Harus kita klik yang normality plot with test-nya. Gitu. Kalau nggak diklik, nggak akan keluar nilai Kolmogorov-Smirnov-nya. Kita oke. Nah, di sini kita oke saja. Nah, ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, kita lihat nilai dari Kolmogorov-Smirnov-nya ini ternyata nilainya lebih kecil daripada 0,05. Tolong direspon, Bu Silvana, apakah posisi screen kita sudah di output? Oke, thank you. Udah, ada di output ya. Jadi ngelihat sama-sama ya. Jadi di sini nilai signifikansi dari leadership dan productivity nilainya semua di bawah 5%. Which is, tadi Bu Silvana udah sebutkan, kalau dalam hipotesis distributif, ya, dikatakan normal itu jika signifikansinya lebih besar daripada 5%. Nah, ini kan kurang dari 5%. Berarti H0 ditolak, H1 diterima. Ya,
Berarti H1-nya kalau H0-nya adalah data berdistribusi normal, H1-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Artinya si data ini tidak bisa kita olah dengan menggunakan korelasi Pearson, gitu ya. Yang kita akan gunakan adalah saudaranya, yaitu korelasi Spearman. Dan kita akan balik lagi kepada datanya, teman-teman tolong direspon apakah posisi sudah di data view. Mm-mm. Oke, thank you Andi. Ya, thank you Tia. Oke, kita masuk ke sini ya, kita klik analyze ya. Kita masuk ke compare mean, kemudian kita masuk ke, kok compare mean, correlate ya, correlate, kemudian bivariate ya. Kemudian kita masukkan variabel-variabel yang ingin kita cari korelasinya ya, leadership dan productivity, kemudian kita masukin situ ya. Nah, di sini si personnya diganti dengan Spearman, gitu ya. Kemudian oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, yang kita pakai adalah nilai dari ini. Ya, jadi kalau teman-teman larinya ke person, pasti akan keluar nilainya. Karena yang namanya SPSS dia tuh nggak mengenali dia normal atau tidak normal. Kalau teman-teman nyuruh dia untuk kerja, dia akan kerja. Tapi kan secara filosofis, teori statistik salah gitu. Ya, walaupun hasilnya antara Spearman dengan korelasi person itu sama-sama signifikan, tapi nilai korelasinya itu yang jadi beda ya. Ya sama gitu. Nah, sekarang ini ya teman-teman bisa lihat ya di sini nilai dari korelasi antara leadership dengan productivity besarnya adalah 0,793, which is dia sangat signifikan ya 0,000 gitu. Artinya ya leadership dengan productivity ini berhubungan atau berkorelasi positif ya. 0,793 itu menandakan apa? Ingat tadi kan ada tabel ya. Kalau dia antara 0, berapa sampai berapa dikatakan sangat kuat gitu kan. 0 berapa sampai berapa dikatakan kuat kan gitu. Kalau ini kan berarti masih dalam posisi kuat ya. Leadership dengan productivity itu sangat kuat gitu. Dan dia positif ya. Berarti apa maksudnya? Artinya ketika ya eh, leadership style-nya ini memiliki persepsi yang positif gitu ya oleh karyawan, maka karyawan juga akan memiliki produktivitas yang tinggi seperti itu. Ya, gitu. Coba ada chat, coba aku baca. Iya, Mita nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mit. Nanti nonton videonya aja ya. Nggak apa-apa, aman-aman. Ya, oke. Sekarang saya akan ke PPT lagi. Nah, ini ya. Ini juga ini langkah-langkahnya sudah saya jelaskan di situ. Ya, oke. Nah, nih, ini kayaknya ada yang kesalahan ya. Ini kan saya ngolahnya pakai person nih. Ini masih, kalau teman-teman lihat nih modul yang saya share, ini kan sebenarnya data tersebut ini salah gitu ya. Saya melihatnya dia tuh malah berdistribusi normal gitu. Ternyata tidak. Saya baru mengetahui ini barusan tadi tuh ya ketika saya bikin PPT ini nih gitu. Nah, ini interpretasinya kira-kira seperti ini, teman-teman. Nanti perbaikin dengan hasil dari yang tadi kita udah olah gitu ya. Walaupun dia sama tapi beda ya nilai korelasinya kan. Kalau tadi kan 0,79, kalau ini 0,65 ya. Gitu. Ya walaupun sama-sama signifikan nilai R-nya berbeda kan gitu. Nah, ini pun juga teman-teman, Bu Silvana baru selesai di kesimpulan, belum sampai ke implikasi manajerial. Disilakan teman-teman coba dieksplor lagi apa sih implikasi manajerial dari kalau gaya kepemimpinan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan gitu ya. Nah, itu. Thank you sama-sama Mita. Nah, sudah. Sudah ini untuk pembahasan mengenai korelasi. Nah, di sini teman-teman coba tolong saya dibantu direspon apakah posisinya sudah di di Word. Sekarang di Word nih. Word di Word nih sekarang nih. Udah. Thank you. Nah, coba lihat ini Word-nya ya. Ini banyak sekali latihan yang bisa teman-teman coba ya. Nih, ada contoh soal di bidang manajemen pemasaran, manajemen SDM. Nih, lengkap sekali teman-teman. Nah, ini.
Mantap sekali ya. Jadi silakan teman-teman berlatih. Ya. Nah, kalau teman-teman masih ada kendala dengan SPSS, tolong banget diupayakan ya. Karena ini kita nggak bisa lagi manual. Jadi harus ngolah data. Gitu. Diupayakan, boleh nanti malam Bu Silvana berikan waktu untuk teman-teman boleh nge-zoom yang masih berkendala, nanti Bu Silvana coba arahkan bagaimana caranya agar laptopnya itu langsung ke-install ya. Jadi ini bagi yang belum punya SPSS, upayakan. Kalau misalnya belum paham juga, teman-teman ke ini aja, ke warnet ya, ke apa toko komputer, coba installin gitu. Paling bayar-bayar berapa sih ya? Installin sama dia gitu. Karena SPSS itu udah banyak tuh ya dia yang jual ya. Banyak. Izin Bu, saya sudah install gitu. Kayaknya ini loh, em, jujur ya, yang kita pakai itu bajakan sebenarnya ya. Makanya teman-teman tolong dibantu nih, jangan sampai Ibu Subhana kena ya. Jadi kalau teman-teman pengen beli license silakan, harganya mungkin sekitar 2 juta, 3 juta kali ya. Gitu. Mm. Ya, jadi yang Ibu share ini ya versi bajakan ya gitu ya. Jadi ya eh, ya gitu. Jadi kalau sebenarnya saya tuh pengen coba ngajarkan yang gratis ya, yang versi yang memang bener nggak pakai license. Itu namanya Jamovi, nah Jamovi atau eh, JASP gitu kan. Tapi kan nggak familiar gitu. Sin Bu, saya download sendiri, tapi di laptop saya nggak bisa di-crack. Tapi saya nggak beli license. Ah, ah. Jangan pakai laptop kantor, Mbak Anita. Laptop sendiri aja. Iya, nanti nanti malah masalah nanti kalau laptop kantor. Tuh. Nah, ya, tidak perlu license ya, Bu. Saya download sendiri karena di laptop kantor nggak bisa crack. Tapi saya nggak beli license. Iya, iya ini kan memang bacakannya gitu. Nggak beli license. Mm-mm. Ya, oke. Lanjutin lagi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat modul yang udah Ibu share ya. Ini latihannya banyak sekali. Ini ada latihan ilmu ilkom, ilmu komunikasi ya. Ini kan contoh soal bidang ilmu komunikasi. Ini ada beberapa contoh soal. Teman-teman tinggal latihan, coba masuk-masukin ya. Jadi sebenarnya nggak susah, nggak ribet ya, asal punya SPSS. Nah, semakin banyak berlatih, teman-teman akan cuma semakin terlatih. Itu nggak bisa kalau cuma sekedar dibaca nih, ini harus berlatih. Nah, langkah-langkah juga udah dijelaskan lengkap di buku ini nih. Tuh. Halo, selamat siang, Mas Novel. Oke. Ya, ingat harus uji dulu ya teman-teman, uji distribusinya. Ya, kan ada yang lagi tuh, yang lain tuh, ada yang namanya eh, kendal gitu kan. Nah, itu Ibu nggak Ibu ajarkan ya, jadi biar sebagai wawasan aja. Jadi kok kendal itu kan biasanya non parametrik gitu ya, untuk data yang dua-duanya ordinal sama ordinal. Nggak usah lah gitu ya, sebagai wawasannya aja teman-teman, kendal toh. Oke? Sekarang Bu Silvana mau buka eh, sesi diskusi nih ya. Kan udah 2 contoh soal. Boleh bertanya nih, silakan. Sebelum Ibu masuk materi selanjutnya, kita masuk ke regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Silakan ada pertanyaan, silakan teman-teman. Mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan. Izin Bu, biasanya kalau saya ada pertanyaan ketika udah nyoba sendiri. Itu Bu, mohon maaf jadi belum ada ya Bu. Ya, baik-baik, nggak apa-apa. Ah, jadi teman-teman coba nyoba ya. Itu contoh soalnya banyak tuh di file. Banyak, ada berapa soal lah itu. Mm-mm. Nggak apa-apa, Andi. Nggak apa-apa, aman. Coba latihan. Nanti kalau misalnya mau bertanya boleh japri ataupun di grup juga nggak apa-apa biar teman-teman juga sambil belajar ya. Jadi Bu Silvana sangat welcome ya sama teman-teman yang benar-benar pengen belajar di sini. Bu Silvana akan siapkan waktu buat teman-teman ya. Tolong dimanfaatkan ya. Iya, oke. Aku baca dulu nih. Cukup Bu, maaf ya saya oke. Oke, kalau sudah, Ibu mau lanjutkan materi ya. Yang selanjutnya ini sesi berapa sih?
Nah, sekarang kita masuk ke sesi 11. Nah ya, oke. Ya, sekarang Ibu mute dulu ya biar lancar. Lancar jaya. Apakah teman-teman sudah direspon? Sudah melihat PPT sesi 11? Monggo. Mm-mm. Ya, oke, thank you. Ini kayaknya aku ke sini aja deh, ke share entire screen. Nah, wes kasih ya. Oke, makasih responnya. Baik. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke analisis regresi sederhana. Semakin semakin menuju UAS, materi yang diberikan akan semakin tinggi tingkat apa namanya kesusahannya, gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih intens lagi untuk melakukan Vicon. Dan teman-teman silakan berlatih, coba Inso SPSS berlatih. Walaupun mungkin katakanlah belum ketemu Vicon, ya kalau mau nanya-nanya boleh ya. Silakan, Bu Sipana senang banget kalau ada pertanyaan. Nggak apa-apa, Sapa, aman-aman. Udah, lanjut. Kalau bisa masuk lagi ya, karena nanti kalau di sesi terakhir kita foto bersama, jadi biar absennya nanti. Ya, gitu ya. Dan kita masuk ke analisis regresi sederhana. Kalau tadi kita bicara mengenai korelasi, ya korelasi itu hanya untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel dengan variabel, kan gitu. Nah, selanjutnya ada satu metode lagi yang untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, sekaligus dia bisa digunakan sebagai eh, apa ya, prediksi, artinya kita untuk memprediksi variabel dependennya gitu kan, yaitu yang namanya analisis regresi sederhana. Ya. Oke, regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan juga menganalisis hubungan atau pengaruh antar variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang akan diprediksi, gitu kan, atau yang dijelaskan dengan satu atau lebih dari variabel independen atau disebut dengan variabel prediktor. Kalau satu variabel independennya itu namanya analisis regresi sederhana. Kalau lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya, nah ini namanya analisis regresi berganda, ya. Nah, analisis regresi itu pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton, ya, pada akhir abad ke-19, gitu. Nah, jadi konsepnya regresi adalah dia membentuk suatu garis yang terbaik gitu ya. Namanya juga regresi linear, garis linear kan gitu. Yang terbaik ya dari titik-titik atau pengamatannya, begitu. Nah, makanya dikatakan regression to the mean. Gitu. Nah, nanti garis terbaik tersebut adalah yang merupakan garis regresinya. Jadi kalau kita lihat sebaran dari data X dan Y gitu kan ya. Nanti teman-teman bisa lihat modulnya. Di situ ada gambar-gambar garis data, sebaran data ya. Garis yang terbaik adalah garis yang memiliki jarak dari garis ke titik paling sedikit gitu. Itulah makanya metode yang kita kenal untuk menduga parameter-parameter dari regresi linear berganda adalah metode kuadrat terkecil. Kenapa? Berarti kita harus tahu bagaimana jarak yang paling kecil. Garisnya itu ada garis yang memiliki jarak terkecil ya dengan data yang sebenarnya, gitu ya. Nah, seiring waktu berjalan, regresi itu berkembang menjadi metode-metode yang lebih kompleks. Di Bu Silvana sudah sampaikan, kalau variabel independennya lebih dari satu, namanya regresi berganda. Kalau bentuknya nggak linear, ada tuh bentuk nggak linear gitu ya. Kita juga bisa membuat namanya regresi non-linear. Kemudian, jika variabel dependennya itu bentuknya adalah yes or no gitu kan, atau ordinal 1, 2, 3, 4, 5, setuju, sangat setuju, dan selanjutnya kan gitu kan, ya kita bisa menggunakan yang namanya regresi logistik gitu ya. Ya. Dan ada beberapa pengecualian ya. Mungkin kalau misalnya kita bisa lihat di modul gitu kan. Sebenarnya konsep dari metode keluarga terkecil adalah ya sigma dari errornya itu harus berdistribusi normal gitu. Artinya error dari model itu harus normal gitu ya, atau variabel dependen ya, atau variabel y-nya nih, variabel yang akan kita prediksi
ini harus bentuknya kontinu gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya tersebut bentuknya ada data questionnaire, which is Y-nya itu adalah apa namanya, bentuknya skala Likert. Nah, ada pengecualian khusus ya. Hanya dibutuhkan yang namanya uji validasi dan uji reliabilitas. Seperti itu. Tapi kalau datanya bentuknya kontinu gitu ya, itu tidak membutuhkan itu. Oke, itu pembicaraan yang setelah inilah gitu ya. Temuan besok ya, Vicon besok kita bicara yang kayak gitu. Kenapa Ibu harus ngomong ini? Karena banyak dari teman-teman ya yang skripsinya adalah bentuknya dari questionnaire gitu. Sehingga kita perlu pahami nih sebenarnya bagaimana sih konsepnya yang benar dalam regresi linear berganda. Gitu ya teman-teman. Nah, kita fokus dulu yang pertama nih ya, analisis regresi sederhana. Ya. Analisis regresi sederhana ini dipakai dalam segala bidang ilmu gitu. Pokoknya untuk melihat bagaimana hubungan atau pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Seperti di ekonomi, di ilmu sosial, di biologi, dan juga di teknik. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Tadi Bu Silvana sudah jelaskan ya, berkembang nih berbagai regresi selain regresi linear sederhana. Ya, ada regresi linear berganda, ada regresi non-linear. Non-linear berarti bentuknya nggak linear ya teman-teman. Bentuknya bisa eksponensial, bisa logaritma, atau kuadratik. Kemudian juga ada yang disebut dengan regresi logistik. Cirinya adalah variabel dependennya, atau variabel Y-nya, atau variabel yang ingin kita duga itu harus sifatnya kategoris gitu, kategorik gitu ya. Yes or no, sukses atau gagal kan seperti itu bentuknya tuh. Kalau dia bentuknya itu dua, berarti dia logistik ya. Kalau dia lebih dari dua, multinomial namanya. Nah, nanti dia belajar lagi ya. Kemudian kita harus ingat di sini bahwasanya regresi ini, regresi berganda ini adalah elemen dari atau satu bagian dari statistik parametrik. Artinya apa teman-teman? Statistik parametrik itu membutuhkan asumsi-asumsi tertentu. Begitu ya. Asumsinya nanti kita akan pelajarin ya, mungkin di pertemuan besok. Jadi kita nanti satu-satu dulu, fokus dulu kepada bagaimana pembentukan modelnya, baru setelah itu kita lari ke asumsi klasiknya. Ya. Nah, salah satu asumsi klasik adalah multikolonialitas, teman-teman. Multikolonialitas itu adalah suatu masalah yang dimiliki dari suatu model yang bentuknya itu variabel independen yang lebih dari satu, gitu kan. Di mana di sini asumsi klasik itu berkata bahwasanya tidak boleh ada korelasi antara variabel-variabel independennya. Hanya tidak boleh terjadi yang namanya multikolonialitas. Nah, jika terjadi seperti itu, apa nih apa namanya solusinya? Solusinya nggak boleh dipaksakan gunakan regresi biasa, tapi namanya regresi Ridge atau lasso regression seperti itu. Bagaimana Bu, kalau misalnya saya tak ngertinya regresi linear berganda, it's okay kalau teman-teman ngertinya cuma regresi linear berganda, tapi di akhir dari penelitian teman-teman itu harus di note bahwasannya di sini ada keterbatasan dari datanya terjadi multikolonialitas gitu. Sehingga bisa jadi ya pengambilan keputusan atau analisis yang teman-teman lakukan ini tidak bisa dilakukan secara general gitu kan untuk semuanya. Kenapa? Karena keterbatasan metode gitu. Yang harusnya menggunakan reach atau lasso gitu kan. Teman-teman masih menggunakan regresi linear berganda. Dan itu it's okay untuk skripsi ya. Boleh gitu ya. Untuk skripsi tidak perlu sampai ke expert itu, nggak apa-apa gitu. Tapi teman-teman harus jujur bahwasanya terjadi multikolonialitas, bahwasanya tidak normal gitu. Nggak boleh teman-teman perkosa data tersebut, dipaksa teman-teman rubah outputnya gitu, yang tadi harusnya itu nggak normal, jadi normal. Karena Bu Silvana udah bisa baca tuh ya dari data yang teman-teman ajukan, teman-teman sampaikan definisi operasional ini Bu gitu. Bu Silvana udah bisa tebak pasti nggak normal. Tiba-tiba outputnya jadi normal. Nah, seperti itu. Jadinya kejujuran memang harus dibutuhkan dalam penelitian. Ya, it's okay, nggak apa-apa teman-teman akui keterbatasan, hanya pahami metode ini, menggunakan metode ini. Tetapi di belakang, di note, harus diinformasikan bahwasanya penelitian ini tidak bisa digunakan secara general karena ada asumsi klasik yang ditabrak di sini. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi Bu Sulfan udah jelasin ya, regresi itu banyak banget digunain dari semua bidang penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke modelnya, teman-teman. Ya, Nis. Oke, Bu baca dulu.
Nah, teman-teman, ini adalah model matematisnya, ya. Model matematis dari regresi linear sederhana, ya. Which is, Ibu ingatkan dulu, namanya sederhana, berarti X-nya cuma satu, ya. Kalau X-nya lebih dari satu, namanya regresi linear berganda. Itu yang membedakan, ya. Analisisnya gimana, Bu? Mirip sebenarnya, makanya Ibu mulai dari regresi sederhana dulu. Nah, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1, X ditambah epsilon, ya, atau disebut dengan error, gitu ya. Y ini adalah disebut dengan variabel dependent. Dependent adalah variabel yang ingin kita prediksi, yang ingin kita analisis, ya. Kemudian beta 0 itu disebut dengan intercept atau konstanta, gitu, dalam matematika, ya. Apa itu intercept? Intercept adalah nilai jika X itu sama dengan 0, maka si garis Y-nya ini, si Y-nya ini adalah di beta 0-nya. Begitu. Jadi teman-teman kalau dijadikan X-nya sama dengan 0, nih, X goyang-goyang nggak nih? Nah, X-nya itu 0, berarti kan ini hilang semuanya teman-teman ya. Berarti Y-nya sama dengan beta 0 gitu. Gitu. Atau kalau dalam matematis itu persamaan matematis ya, beta 0 itu adalah intercept atau titik di mana apa namanya garis itu memotong sumbu Y-nya gitu. Kemudian beta 1 itu adalah koefisien dari regresi atau slope, ya. Slope atau kalau dalam persamaan garis itu namanya gradien gitu kan ya. Apa sih itu? Itu adalah perubahan rata-rata dari variabel Y untuk setiap peningkatan 1 unit pada variabel X. Ups, kok matematis banget? Gak apa-apa. Ini bukan nggak perlu dihafal. Ibu Silvana berkewajiban untuk menjelaskan kepada kalian. Gak usah takut dulu ya. Karena kita akan larinya adalah bagaimana analisis, interpretasi, dan implikasi manajerial. Nggak terlalu ke matematisnya ya. Kemudian errornya adalah, ya error, yang namanya error adalah selisih dari nilai aktual dengan nilai yang diprediksi. Ya, namanya error. Error berarti kan garis dengan titiknya. Jarak yang tadi Ibu bilang tadi itu ya, jarak dari garis ya dengan titik dari datanya. Begitu. Sekarang kita masuk ke sini nih. Nah, sekarang saya lari ke Word. Teman-teman sudah ngeliat Word-nya saya nggak? Udah, thank you Kasih udah. Ya, kita langsung ke sini aja ya. Saking banyaknya Ibu nggak bisa menuliskan semuanya ke dalam PPT, teman-teman. Jadi ya lihat aja modulnya nih lengkap. Ini modul ini Bu Silvana buat sebagai dedikasi Bu Silvana sebagai dulu S1-nya, S2-nya di statistik ya gitu. Kemudian Ibu coba combine-kan dengan apa aplikasi di bidang manajemen gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nih, tolong jangan ini ya, jangan takut atau gimana. Di sini ya, Ibu akan jelaskan. Jadi konsep dari bagaimana mencari nilai dari koefisien-koefisien tersebut adalah kita kenal dengan namanya adalah metode kuadrat terkecil atau least square method, di mana di sini errornya adalah selisih dari YI dikurang YI topi. YI topi ini kan berarti adalah prediktornya atau garisnya ya teman-teman ya, dia tanpa error gitu ya. Nah, EI gitu kan, EI adalah YI dikurang YI topi. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, kita menggunakan yang namanya metode kuadrat terkecil, di mana ya kita kuadratkan ini dari error tersebut ya. Error tersebut berarti kan kita sigma ya kan. Nah, terus kemudian kita tahu nih ya bahwasannya YI itu kan rumusnya kan tadi YI topik kan rumusnya ini beta 0 tambah beta 1 X1 gitu kan ya teman-teman. Ini kita kuadratkan gitu. Nah, kemudian ya cara untuk mencari least square method itu adalah menurunkan ya. Jadi diferensiasi turunan pertama dari beta 0. Kita turunkan beta EI-nya terhadap beta 0 dapatnya seperti ini teman-teman. Nah, ternyata beta 0 itu didapatkan rumus persamaan pertama adalah Y bar. Y bar tuh Y rata-rata ya. Y bar dikurang beta 1 X bar kan gitu. Kemudian untuk mencari beta 1 kita turunkan EI-nya terhadap beta 1 didapatkan. Nah, beta 1 rumusnya adalah Y bar. Nah, ini beta 1 rumusnya ada N dikali sigma XI dikurangi sigma XI dikalikan sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma dari XI dalam kurung kuadrat.
Tenang saja teman-teman, nggak perlu hitung secara manual ya. Nah, itu cara mencarinya. Kemudian sudah mengetahui bagaimana cara mencari beta 1 dan beta 0, teman-teman juga nanti akan kenal yang namanya koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi atau R square ya. Ini adalah eh, kita ingin menunjukkan, ingin mengetahui ini bagaimana besar dari proporsi varians dari variabel dependen terhadap variabel X-nya atau variabel dependen dalam model korelasi. Atau gampangnya nih, bahasa gampangnya adalah kita ingin tahu sih berapa besar kontribusi yang diberikan dari variabel independen terhadap variabel dependennya, begitu teman-teman. Kalau nilainya mendekati 1 atau 100%, berarti eh, kontribusi yang diberikan oleh variabel independennya itu cukup besar terhadap variabel dependen. Gitu. Kenapa? Karena selisihnya atau errornya itu menjadi kecil. Gitu. Tapi kalau dia lebih kecil, jauh dari 1, ya jauh dari 1 berarti variabel-variabel itu bukan variabel-variabel yang terlalu mempengaruhi variabel dependennya, begitu. Artinya kita harus mencari nih variabel-variabel yang sebenarnya pengaruh terhadap variabel ini. Oke, kalau kita bicara mengenai manajemen keuangan, kebetulan Bu Silvana orang keuangan, itu banyak faktor sebenarnya ya. Ada yang namanya proses namanya endogenitas, teman-teman. Gitu. Jadi bisa jadi variabel-variabel itu ada variabel yang kuat gitu sebenarnya, tapi ketika didireksikan menjadi nggak kuat gitu. Variabel R square-nya jadi kecil. Nah, ini biasanya terjadi yang namanya kasus-kasus endogenitas. Nah, nanti deh kalau nanti ke teman-teman mau belajar lebih lanjut atau mengambil manajemen keuangan, kita bisa jelaskan lagi ya. Jadi intinya seperti itu. R square adalah besarnya kontribusi yang diberikan oleh X1, X2, dan seterusnya, variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, ini R square rumusnya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi yang tadi kita sudah bicarakan sama-sama, namanya korelasi. Ya, kita udah tahu ya, korelasi itu kan berarti tingkat hubungan atau bagaimana kekuatan dan arah hubungan dari variabel X dengan Y-nya, kan gitu. Ya. Nah, kalau tadi kita bicara ada korelasi Pearson, korelasi Spearman, ya. Analisis regresi ini sebenarnya bagian dari korelasi Pearson. Jadi kalau teman-teman coba mencari hubungan antara X dengan Y gitu kan tanpa melakukan regresi ya, nilai dari R ini sebenarnya nilai dari korelasi persen ya kan, which is kan harus normal kan, makanya variabel dependen tuh harus normal harusnya kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya variabel independennya itu lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, sangat-sangat ngefek nih ya analisis regresi. Karena nilai korelasi R-nya itu bisa menjadi acuan bagaimana kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Begitu teman-teman. Nah, mengenai interpretasi dari nilai R, kita nggak usah bahas lagi, tadi udah dibahas ya. Kemudian selain dari nilai R square, ada lagi yang perlu diperhatikan adalah uji F. Nah, jadi secara statistik, kalau kita menggunakan perhitungan analisis regresi, nanti teman-teman akan ketemu dua nilai, yaitu uji F dan uji T. Uji F adalah uji untuk menguji keseluruhan dari model regresi. Jadi kalau secara simultan, bareng-bareng nih, misalnya si variabel X-nya itu ada lebih dari 1, ada 10, ada 8, dan sebagainya gitu ya. Kita pengen tahu nih, kalau dia kumpul bareng-bareng, hubungannya bagaimana nih terhadap variabel Y-nya, kan gitu. Itu menggunakan uji F. Nah, kenapa uji F biasanya duluan untuk diteliti? Karena ketika uji F-nya itu sudah nggak signifikan, biasanya uji secara individual, nah nanti kan ada lagi tuh di bawahnya namanya uji T, itu akan juga tidak signifikan. Jadi memang harus dimulai dulu dengan uji F, teman-teman, ya untuk mengetahui bagaimana nih uji keserempakannya terhadap model. Nah, ternyata kalau signifikan, baru kita lanjutkan ke uji F. Kalau nggak uji T. Kalau F-nya nggak signifikan, biasanya T-nya pasti nggak signifikan. Begitu, teman-teman. Nah, uji F rumusnya ini. Nah, selanjutnya setelah kita uji F, kita ke uji T, teman-teman. Uji T adalah uji signifikansi dari koefisien regresinya masing-masing, seperti itu. Nih. Jadi kita ingin tahu nih masing-masing dari variabel independennya itu berpengaruh nggak terhadap variabel dependennya. Ini kita menggunakan uji T, teman-teman. Ini rumusnya ya.
Nah, selanjutnya yang ke-10 adalah setelah kita dapatkan output dari uji T dan uji F, selanjutnya adalah kita menguji bagaimana asumsi klasik, asumsi dari regresi linear bergandanya, regresi linearnya, gitu. Kalau dalam analisis regresi sederhana ada 4 asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah linearitas. Linearitas. Karena dia bicaranya mengenai regresi linear berganda, berarti kita perlu dong menguji linearitasnya. Jangan-jangan nggak linear nih antara X dengan Y, gitu kan. Nah, nanti kita harus uji linearitasnya dulu, teman-teman. Caranya adalah melihat scatter plot dari X dan Y. Gitu. Nah, kalau kita melihat scatter plot dari X dan Y, itu kan berarti kan subjektif ya. Ya, subjektif ya, karena kan kadang antara pengamatan Bu Silvana sama teman-teman agak beda gitu kan. Nah, ada lagi satu, tapi nggak ditulis di sini sama Bu Silvana, ada namanya uji namanya deviance from linearity. Nanti Ibu akan jelaskan ya, itu. Jadi nanti bisa digunakan scatter plot X dan Y dan deviance from linearity gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah uji homoskedastisitas. Nah, kenapa harus diuji homoskedastisitas? Karena ya metode kuadrat terkecil itu kan asumsinya errornya itu kan harus memiliki variansi yang sama untuk setiap variabel independen gitu. Kalau nggak sama, maka hasil yang dihasilkan akan bias, nggak efisien. Makanya kita harus cek dulu bagaimana homoskedastisitas atau konstanta variansi ke tingkat kesamaan dari variansinya kan gitu. Kalau nggak kalau nggak homo namanya, dia kena masalah heterokodasisitas. Ya, cara meriksanya apa? Gimana? Pakai plot residual. Ya, nah, again, subjektivitas, Bu. Kalau kita ngeliat gambar, ya, tapi yang benar seperti itu memang ya. Nah, ada satu uji lagi yang bisa melihat homoskedastisitas. Nanti Ibu akan pelajari, akan jelaskan. Ada uji White, uji Gleitzer, ya, macam-macam. Kemudian yang ketiga adalah normalitas. Normalitas, tadi teman-teman sudah pernah nguji normalitas, ya kan? Dengan menggunakan tombol explore tadi ya, normality, plot, tadi kan Kolmogorov, Smirnov, sama ya. Tapi yang teman-teman uji adalah nilai dari residualnya. Ya, berarti teman-teman nanti harus simpan residualnya. Ya, ini harusnya ibu jam nih, karena ini materi sesi ke-13 ya. Gak apa-apa dia udah terlanjur diomongin. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah tidak boleh adanya autokorelasi. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana caranya untuk membuat model regresi sederhana untuk kasus nih. Ya, ini kasusnya. Seorang manajemen pemasar di sebuah perusahaan retail ingin mengetahui apakah anggaran iklan yang dikeluarkan di berbagai cabang perusahaan itu mempengaruhi penjualan. Di sini ada 2 variabel, yaitu variabel anggaran iklan dan variabel penjualan. Nah, mana yang variabel independen, mana yang variabel independen? Variabel dependen adalah variabel yang merupakan variabel akibat, ya. Variabel independen adalah merupakan variabel sebab. Ya, karena kan kalau tadi Ibu sudah jelasin yang namanya model regresi adalah ingin memodelkan hubungan sebab akibat. Kalau ada sebab pasti ada akibat ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api gitu kan. Nah, ini kayak seru nih. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Coba kita buka dulu nih. Coba yuk pemahaman karena ini perlu nih untuk menentukan mana yang merupakan variabel independen, mana yang merupakan variabel dependen. Nih, Ibu udah buka mute-nya. Silakan teman-teman. Ibu mau tanya, anggaran iklan itu variabel sebab atau variabel akibat? Penjualan itu variabel sebab atau variabel akibat? Sok, silakan. Mau chat boleh, mau ngomong boleh. Silakan. Pengen tahu. Anggaran iklan, ini pertanyaannya adalah, anggaran iklan itu sebab apa akibat? Penjualan itu sebab atau akibat? Kalau sebab itu kan berarti yang duluan muncul, ya toh? Kemudian dia akan mempengaruhi yang lain. Coba, boleh chat. Wes, ini aja deh pertanyaannya. Anggaran iklan nih. Ini tak ketik ya. Silakan tulis ya. Anggaran iklan. Ini apa? Kemudian opo. Terus kemudian ini apa nih? Penjualan tuh apa? Nah, gini cara cara jawabnya, monggo. Tuh. Oh.
Nah, tuh. Nah, anggaran iklannya sebab penjual akibat. Oke, Anita, good. Coba yang lain. Monggo. Ya, berarti kalau kayak gini, adanya anggaran iklan, maka terjadinya penjualan, kan gitu. Anggaran iklan itu penyebab. Ya, penjualan akibat Mulyadi, betul. Casilda, anggaran iklan itu sebab, penjualan itu akibat. Ya, Andi, ya sebab anggaran iklan sebab penjualan itu akibat. Ya, bagus. Ya, betul. Nah, betul teman-teman. Ini X-nya, ini Y-nya. Bu, bagaimana kalau saya salah, Bu? Kebalik, Bu. Teman-teman, kalau dia masih regresi linear sederhana, sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Tapi kalau udah berganda, itu masalah, ya. Karena apa? Koefisiennya itu kan satu gitu kan. Berarti beta nol sama beta satunya akan sama gitu. Cuman ketidak apa ya? Ketidak eh, tidak benar dalam hal analisisnya nanti interpretasinya kan gitu. Jadi memang perlu teman-teman untuk mengenal yang merupakan variabel dependen dan variabel independen. Good, bagus ya, bagus ya. Lanjut ya. Ini Ibu nggak usah ngolah ya. Nonton aja sini. Nah, ini coba nih. Ini datanya. Ini datanya teman-teman. Ini data dari advertising budgetnya dalam $1,000 ya. Ini salesnya dalam 1,000 units ya teman-teman. Nah, ingat ini nilainya adalah dalam nilai $1,000 ya. Oke, lanjut. Kemudian penyelesaiannya ya. Nah, ini soal ini dia menggunakan manual, teman-teman, pakai Excel ya. Seperti itu. Ibu mau jam aja lah yang nggak Excel biar biar teman-teman langsung ngolah data. Nah, nih kita langsung ngolah data. Nah, sekarang nih kita gunakan SPSS ya, teman-teman. Nah, oke. Oke, sekarang coba kita copy dulu datanya ya. Data kita copy dulu teman-teman. Ini datanya kita copy. Ini datanya kita copy ya. Kita copy gini ya. Nah, ini. Oke, oke kita copy. Nah, teman-teman maaf, tolong direspon lagi. Ini posisi sudah di SPSS. Apakah sudah sama? SPSS, tuh, salah kan saya datanya. Dari SPSS. Oke, ulang lagi ya. Ini aku kayaknya salah copy. Nih kita copy-nya dari sini aja datanya. Nah, nih. Nah, kita masuk sini. Copy sini ya. Oke. No, ya kan? Ini yang pertama tadi apa? Expenses ya. Pengeluaran ya. Expenses. Iklan ya. Iklan. Nah, ini penjualan. Nah, ini dalam ini X ya. Ini Y. Oh, ini nggak mau dia. Dia nggak mau dalam bentuk itu ya, apa namanya? Oh, Ada spasi. oh, tadi ada spasi. Oh, ya udah. Iya. Oke. Oh, thank you. Nah, gini teman-teman. Nah, analyze, regression, kemudian linear. Kita masukin teman-teman di sini eh, dependennya penjualan, iklannya gini, gitu kan? Nah, oke. Ini ada statistik di sini. Ini bisa nunjukin berapa nilai-nilai yang teman-teman bisa gunakan untuk analisis asumsi klasik. Tapi kita kan nggak ke sana dulu ya. Udah ini aja dulu. Kemudian plotnya juga kita bisa lihat untuk analisis klasik, kita nggak ke sana dulu. Save juga. Nah, nanti ketika teman-teman coba untuk meneliti plot, untuk melihat plot dari heterokodasitas gitu ya, atau uji-uji yang lain, itu bisa menggunakan save dari ini ya. Kemudian, dan ada option, nih, kita lihat, lewatin aja, ada style, kemudian ada bootstrap. Nah, kadang ketika seriesnya itu udah tinggi, ini akan banyak fitur-fitur lain gitu ya. Semakin tinggi itu biasanya udah udah bisa bikin. Jadi SPS ini kan programnya kan program yang apa ya, kalau bisa dibilang tools-toolsnya tuh udah langsung jadi ya teman-teman. Udah dibikin gitu. Nah, kadang ada kasus-kasus studi kasus yang kita tuh customize gitu loh.
Jadi nanti harus begini, misalnya ada kasus ketika misalnya signifikan apa yang dilakukan, misalnya ada uji lanjut, post hoc atau gimana kemarin kita bicara mengenai ANOVA tuh ya. Itu itu ya harus satu-satu nih kalau di SPSS. Nah, kalau seri terbaru tuh bisa kita bikin sintaks atau komen gitu ya yang menggabung-gabungkan fitur-fitur gitu sehingga outputnya itu menjadi satu-satu kesatuan gitu ataupun customize dengan kondisi yang lain gitu. Nah, itu semakin canggih gitu. Tapi kadang muncul tools-tools yang kita bingung gitu. Terus kemudian outputnya pun juga nggak terlalu familiar gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, silakan gitu. Sampai sekarang Bu Silvana pun juga agak minder tuh kalau misalnya yang terbaru versi terbaru gitu ya. Jadi katanya nyambung dia sama Python gitu, nyambung sama R gitu. Gitu. Ada Bu Silvana tuh kuliah tuh tahun 98 yang masih SPSS versi pertama gitu ya. Oke, langsung. Nah, ini teman-teman ya. Nih ya, ini hasilnya. Sudah posisi di output, tolong direspon, benar? Sudah di output? Thank you, udah ya. Nah, gini teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke PPT, ke ini aja, ke ini. Nah, sudah posisi ke Word teman-teman? Apakah sudah di Word? Mm-mm. Di Word nih sekarang. Udah, oke, thank you. Word. Nah, di Word ini nih, ini detail banget. Ibu bikin buku ini detail, ibu hitung secara manual, ibu hitung juga secara apa SPSS gitu ya. Langkah-langkah juga lengkap di situ teman-teman ya. Ini bisa nanti buat berlatih nih ya. Nah, sekarang kita mulai ke outputnya ya. Ini outputnya teman-teman. Nah, teman-teman, langkah awal yang teman-teman lihat sebenarnya ya, secara teori harusnya dilihat dari F dulu ya. Kan tadi kan F dulu ya. Signifikan atau enggak? Signifikan. Berarti secara serempak signifikan. Tapi karena cuma satu variabel independennya berarti akan sama hasilnya dengan uji T-nya. Nah, sekarang teman-teman coba lihat uji T-nya di sini. Uji T-nya kalau kita lihat di sini si X. X itu apa sih tadi? Anggaran iklan ya? Iklan kan? Apa sih tadi? Iklan terhadap penjualan kan gitu. Dia sangat signifikan teman-teman karena nilainya itu di bawah 0,05 dan dia positif tuh ya 2,735 tuh positif ya kan. Terus apalagi setelah dilihat kita lihat nilai R-nya. R-nya 0,976 tinggi sekali ya mendekati 1 gitu kan. R square-nya juga 0,952 gitu kan. Gitu. Nah, berarti apa namanya tinggi ya. Nah, sekarang coba kita analisis ya. R square-nya 0,9552, artinya 95,2 variabilitas dari penjualan itu dijelaskan oleh anggaran iklan. Kemudian uji F-nya sangat signifikan gitu kan, berarti secara serempak dia signifikan. Kemudian koefisien tabel kita lihat dari konstanta ya. Konstantanya signifikan nggak? Konstantanya juga signifikan. Kenapa? Karena nilainya 0,4, nah 0,49 0,049 jadi signifikan konstantanya ya kan. Kemudian nilai dari R square-nya ya kan, uji keserempakannya udah, koefisien regresinya. Nah, koefisien regresinya 2,7 nih, 2,735. Nah, perhatikan teman-teman ya, anak manajemennya harus cermat ya untuk memahami nih apa maksud dari model tersebut. Jadi di sini 2,735 itu menunjukkan bahwa ya setiap kenaikan $1.000, ingat kita kan menggunakan satuannya $1.000 ya. Dari X-nya apa? Anggaran iklan. Karena posisinya dia positif, pasti akan meningkatkan penjualan sebesar nih 2,735. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini silakan dibaca nih apa nih maksudnya. Oke, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita nggak perlu bahas dulu asumsi klasik ya teman-teman. Kemudian ini yang selanjutnya kita coba bagaimana ini di akuntansi ya, akuntansi. Ini kok sama ya ngoladan? Nah, ini akuntansi. Nah, ini akuntansi nih, akuntansi. Silakan diolah nih yang akuntansi ya. Aku pengen bidang yang agak sedikit berbeda karena akuntansi dengan keuangan hampir mirip ya. Eh,
dengan tadi operasional nih datanya hampir mirip nih. Kita coba coba bidang ilmu komunikasi teman-teman. Ya, nih kita coba memodelkan ini ya. Kita coba memodelkan ini. Ini adalah bidang ilmu komunikasi. Jadi kasusnya adalah ada seorang manajer ya ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah iklan yang dipasang di media sosial dengan jumlah pengunjung situs webnya. Gitu. Kira-kira semakin banyak iklan, apakah jumlah pengunjungnya akan semakin banyak nih? Mm-mm. Ya, ini datanya di sini. Respondennya ada 30 gitu kan. Nah, ini datanya teman-teman ya. Ini saya copy, saya masukin ke sini. Nah, ini ya. Oke, ini tuh. Oke, ini X-nya ya. Kan ini kan teman-teman bisa membedakan ya. Tolong direspon dong. Sudah di posisi Excel-nya nih. Tidak ada, Bu. Di Di Excel Excel. ya, di Excel ya. 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 Di sini jumlah iklan sebagai X, jumlah Y sebagai jumlah pengunjung sebagai Y. Iya kan? Ini disebabkan karena jumlah ikan, maka berakibat datanglah pengunjung kan gitu. Jadi jangan kebalik ya. X-nya adalah ini, Y-nya adalah ini. Nah, kita coba copy ya. Copy gitu kan, kita copy gitu kan. Kita masuk ke nih, kita klik kanan. Oke. Nah, ini aku kasih nih X gitu ya. Ini X, ini Y gitu kan. Oh. Oke, sekarang kita coba. Kita analyze, kemudian kita regression, kemudian kita masukin ya. Masukin, berarti dependennya itu ini gitu kan. Independennya berarti yang ini kan, gitu kan. Kita oke aja langsung. Oke. Teman-teman posisinya sudah di output nih. Kelihatan nggak? Ya. Dah. Ya, Bu. Ya, oke. Nih hasilnya nih. Hasilnya. Lihat di sini teman-teman. Konstantanya negatif ya. Nih, konstantanya negatif dan tidak signifikan. Variabel X-nya signifikan nih, karena dia kurang dari 5%. Dan dia positif, berarti hubungannya positif. Semakin besar X, berarti Y-nya semakin meningkat kan gitu ya. Namun di sini diinfokan bahwasanya konstantanya tidak signifikan. Ya, seperti itu. Nah, coba kita masuk ke analisis. Sudah di Word nih. Ya, Word ya. Udah di Word nih. Ya, Bu. Nah, Word ya, udah tuh. Nah, ini teman-teman nih. Nah, nih coba dilihat ya modulnya. Ya, jadi uji F-nya gitu kan, secara serempak gitu kan, dihadapkan hasil yang signifikan, berarti ada pengaruh gitu kan secara bersama-sama. Ya karena variabel independennya cuma satu, nggak ada efeknya ya. Tapi kalau lebih dari satu, nah uji F ini perlu banget gitu untuk dilihat. Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, nilai dari interceptnya nggak signifikan kan? Hmm, boleh sebenarnya teman-teman analisis seperti ini. Nah, tapi jangan lupa ketika kita bicara mengenai signifikansinya, ya. Nah, tidak signifikan nih, artinya nggak cukup bukti nih untuk menyimpulkan bahwasanya konstanta tersebut signifikan gitu. Artinya konstanta itu tidak terlalu penting nih untuk memprediksi jumlah pengunjung. Gitu. Nah, kemudian di sini nilai slope-nya kan, slope itu kan koefisien dari X tuh, ya kan? Dia signifikan kan? Berarti ada hubungan nih antara jumlah iklan dengan pengunjung. Gitu teman-teman, ya. Ya, sementara itu untuk yang regresi sederhana ya. Kita kan sampai 14.30 kan ya, teman-teman. Satu lagi ya, regresi berganda. Sebentar, saya minum dulu bentar ya. Oke. Mulai lagi ya. Mana nih ya materiku ya?
regresi berganda. Sebentar, belum buka ya. Oke. Ini ya, mana ya? Bentar. Ya. Iya, sudah tampak ya? Sudah tampak nggak? Ya, Sudah, sudah Bu. sudah tampak ya. Ini ya. Jadi kita masuk ke analisis regresi berganda. Tadi udah Ibu jelasin nih. Bedanya apa? Bedanya ketika variabel independennya itu lebih dari satu, gitu ya. Nah, tuh. Langsung aja lah ya. Contoh soal. Nah, ini mah baca aja sendiri ya. Bentar. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, nanti ketika variabel independennya itu lebih dari satu, sudah bentuknya regresi linear berganda. Untuk R square-nya, teman-teman pakainya yang adjusted ya, jangan yang R square biasa gitu. Jadi R square-nya yang biasa ini, nah memiliki kelemahan bahwasanya setiap kali variabel baru itu ditambahkan ke model, kan dia kan lebih dari satu kan ya. Nilai R square-nya malah akan semakin tinggi gitu. Padahal sebenarnya variabel dari R itu variabel dari X-nya itu bisa bisa jadi tidak signifikan gitu. Makanya ketika kita bicara mengenai regresi linear berganda, ketika kita mengambil yang R square-nya kan ada dua pilihan tuh, ada R square biasa sama yang adjusted. Teman-teman ambil yang adjusted gitu. Kenapa adjusted? Ya, karena dia memberikan pengukuran yang lebih akurat mengenai sebagai baiknya model ya dengan mempertimbangkan variabel independen ya. Nah, ketika variabel yang masuk itu bukan variabel yang berpengaruh terhadap variabel independen ya, maka adjusted R square itu justru malah akan mengikuti gitu. Berarti kan akan berkurang nilai R square-nya gitu. Ini kenapa sih nggak bisa turun? Puyeng nih kayaknya laptop saya. Nah, lagi nge-hang ya. Nge-hang nih ya. Look, 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 look. Nge-hang dia nih. Bentar ya. Nah, apakah sudah lihat, teman-teman? Sudah lihat lagi nih? Sudah, Udah? Bu. Udah ya? Oke, terima Sudah. kasih. Kita coba latihan ya. Nih, sekarang kita masuk bidang manajemen. Seorang manajer ingin mengetahui pengeluaran ikan. Kita coba yang lain lah. Jangan iklan-iklan terus. Nah, ganti yang lain deh. Bosan iklan-iklan terus. Coba yang lain ya. Mana ya? Akuntansi, kurang. Banyak nggak yang ngambil keuangan nih? Bu, akuntansi saya pakai contoh gimana? Coba lah, coba kita coba lihat lagi coba. Itu kalau nggak bagus, nah ini nih, ini banyak nih X-nya. Langsung aja ya. Oke, udah deh. Kita mulai dari yang dua variabel dulu ya. Nah, nggak apa-apa lah dari sini dulu. Ini kan dua variabel sedikit-sedikit ya. Dari 2, 3, 4 gitu kan. Ini dua variabel. Jadi saya bikin tuh bukunya tuh
berjenjang gitu. Dari variabelnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian manajemennya ini gitu. Udah saya pikirkan ya untuk ininya ya. Nah, sekarang teman-teman di sini berarti ini X1, ini X2, ini Y ya. Ya kan? Adanya iklan dan jumlah tenaga kerja akan menyebabkan penjualan. Ya, ini X1, X2, dan ini Y. Nah, ini saya copy aja nih ya. Di teman-teman apakah sudah di posisi ini? SPSS. Nih, SPSS ya. Ya enggak? Hah? Coba direspon. SPSS atau apa nih? Yang udah Belum dilihat? Bu, masih Word. Masih Word. Oh, masih Word. Oh, berarti saya belum ke screen entire ya. Sudah Bu, ini sudah Udah, nih, udah. SPSS. Nih, udah SPSS ya. Nih, aku udah copy sini ya. Ini datanya yang tadi nih, yang masih belum dikasih nama ya. Kita ke variable view. Ini kita misalkan ini X1, ya kan? Ini X2, ini Y ya. Gitu ya. Kita masuk ya gitu ya. Oh, dia nggak mau nih, karena dia Y, kan sudah ada. Oh, misalkan Y1 gitu ya. Nah, karena sudah ada Y kan di sini. Gitu. Selanjutnya teman-teman pengen ngilangin desimal nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau mau rapi, hilangkan desimal aja, karena itu kan datanya nggak pakai desimal. Nah, gitu. Karena nanti kan outputnya kan akan pakai desimal gitu, puyeng ya. Nah, oke, kita mulai. Kita mulai. Kita masuk analyze, kemudian kita masuk regression, kita masuk linear ya. Kemudian kita dependennya kita ini kan, independennya ini kan. Nah, lanjut kita ke oke aja. Nah, ini teman-teman ya. Ini variabelnya. Nah, sekarang lanjut ke Word aja karena udah dianalisis. Teman-teman udah ini lihat Word. Udah lihat Word nggak? Udah. Udah, yuk Sudah kita Bu. analisis satu-satu ya. Yang pertama ini adalah modelnya. Jangan lupa model itu teman-teman tulis ya. Mana beta nolnya, beta satunya mana, dan juga ditulis dalam bentuk persamaan. Jadi Y sama dengan min 14,487 dari mana? Dari ini nih. Nih, ya kan? Ditambah 4,352 dari sini kali X. Tunggu, tunggu. Kok ini sederhana sih? Wah, ini kok saya ngaco nih. Tunggu, wait. Ngaco. Oh, ini masih sederhana. Aku buka yang sederhana. Nih, berganda nih. Tuh, yang sederhana saya silang aja deh. Nah, ini ya di sini. Tuh ya, ini ya. Nah, ini modelnya nih. Nih. Nah, ini. Nah, Y sama dengan nih, ya kan 74,592. Ini signifikan semua nih kelihatan ya. Tuh, sebenarnya kalau membaca output itu cukup kita lihat cepet ini. Sebenarnya kita lihat cepet bisa ya. Tapi kan kita perlu menuliskan gitu kan. Nah, ini caranya, template-nya teman-teman. Silakan nanti kalau teman-teman ujian, template ini pakai aja ya. Nah, pertama kali yang dianalisis adalah model summary-nya ya. Ini sudah diinfokan kita pakai adjusted ya 0,952. Perhatikan di sini kita pakai R-square kan nilainya lebih tinggi ya kan gitu. Ternyata ketika dimasukkan lebih dari satu variabel X-nya, adjustednya agak sedikit turun karena dia akan menyesuaikan bagaimana pengaruh hubungan antara variabel yang baru tersebut terhadap variabel dependennya. Dia akan turun. Makanya lebih apa? Lebih bagus gitu loh analisisnya dengan menggunakan adjusted ya. 0,952 gitu. Nah, untuk menuliskan model di bawah ini biasanya kita berikan nilai dari signifikansi dari p-value-nya, teman-teman. Ini nyebutnya p-value ya, 0,000. Nah, ini kenapa? Dari nilai ini saja kita bisa melihat nih bagaimana apa namanya model tersebut gitu ya. Nah, ini. Oh, ternyata intercept-nya signifikan ya. Koefisien X1-nya signifikan, koefisien X2-nya signifikan, kan gitu. Nah, adjusted R-square-nya 0,952, artinya 95,2%. Variabilitas dari variasi variabel dependennya itu dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada pada model, gitu kan. Terus nilai korelasinya, nah nilai korelasi ada pakai nilai R-nya ya, kan cuma 1. 0,977. Nah, artinya dia
Hubungan antara variabel X1 dan X2 itu sangat kuat dan positif terhadap Y-nya. Kemudian kita lihat nilai ANOVA. Yang pertama kali kita lihat nilai F-nya, uji F-nya, uji keserempakan keseluruhannya. Ya, didapatkan nilai signifikansinya 0. Di bawah 5%, artinya secara bersama-sama X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y, kan gitu. Kemudian nilai koefisiennya kita lihat beta nolnya, ya kan? Beta nolnya gimana? Ternyata dia signifikan, nilainya kan 0,00 nih, ya kan? Berarti intercept atau konstantanya itu berpengaruh. Maksudnya apa nih kalau dia berpengaruh? Artinya ketika X1 dan X2 itu bernilai 0, maka penjualannya atau Y-nya itu diprediksi adalah sejumlah dari beta nolnya, yaitu 74,592 juta rupiah. Gitu. Kemudian beta satunya 2,901 ya. Positif ya dan dia juga signifikan. Artinya apa? Dengan adanya pengeluaran dari iklan, maka akan mempengaruhi penjualan produk. Artinya kalau dia positif, semakin banyak pengeluaran ikan, maka juga akan semakin menaikkan tingkat penjualan produknya. Kemudian X2-nya di sini adalah jumlah tenaga penjualan gitu kan, positif dan dia signifikan ternyata kan tadi. Berarti semakin banyak jumlah tenaga penjualan pun juga akan mempengaruhi tingkat penjualan begitu. Nah, jangan lupa masukin implikasi manajerialnya apa. Nah, nah, silakan kamu bisa cari di mana ChatGPT bagaimana gitu kan. Bagaimana implikasi manajerial ketika X1 signifikan, X2 signifikan ya terhadap Y. Jangan lupa X1, X2 itu apa gitu ditulis gitu. Nanti dia akan memberikan implikasi manajerial. Gitu ya teman-teman. Nanti kayak yang buat skripsi nih. Sebenarnya poinnya adalah di sini nih, anak manajemen tuh ya. Kalau ini kan bagiannya orang statistik gitu kan. Lanjut, sekarang datanya tambahin 1 ya. Jadi ini tadi 2 X-nya, sekarang datanya, tunggu, 1430 ya, 1404 ya. Mudah-mudahan sampai ya. Oke, nah sekarang variabel independennya sudah lebih dari 2 nih, ada 3 ya. Contoh kasus di bidang akuntansi. Seorang akuntan perusahaan ingin mengetahui apakah pengaruh dari pengendalian internal, ini adalah variabel sebabnya X1, kemudian ukuran perusahaan X2, dan juga leverage. Leverage itu adalah eh, bisa dibilang hutang gitu kan ya, modal gitu kan, untuk menaikkan nilai dari perusahaan gitu kan. Nah, di sini terhadap kinerja perusahaan atau Y, itu Y-nya kinerja perusahaan diukur dari ROA-nya, ya, return on asset. Teman-teman yang ngambil manajemen keuangan ya belajar nih ya, return on asset. Jadi kinerja perusahaan sebenarnya banyak alat ukurnya, bisa menggunakan ROA ya, ROE gitu kan, Tobin-Skew juga bisa. Jadi banyak ya. Nah, ini kita menggunakan ROA nih ya. Tuh kan. Nah, di sini X1-nya itu skalanya itu Likert nih, bukan Likert ya, ordinal ya, 1 sampai 10 gitu. Ukuran perusahaannya, ingat nih, ukuran perusahaannya dalam miliar rupiah. Ketika teman-teman mengambil datanya itu tidak dibuat dalam satuan, ya. Saya ukuran perusahaan tuh dilihat dari total aset perusahaan kan dalam miliaran gitu kan. Itu dimasukin aja tuh kan. Nanti akan aneh gitu modelnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus dalam miliaran rupiah gitu. Ya kan skalanya jauh banget antara X dan Y-nya gitu. Leverage gitu kan, leverage gitu kan diambil dari, oh di sini ROA itu, oh ini ROA di sini malah jadi DER. Iya, jadi harusnya diambil dari DER, dari ROA nih, kok DER ya. Cok ya. Nah, gitu. Wait. Maaf, leverage-nya pakai DER. Kok aku nggak ngelihat ya. Maaf, ini kan leverage ya. Oh ya, maaf. Leverage-nya yang dilihat dari debt to equity ratio. Ternyata ya leverage itu macam-macam. Bisa DER, bisa DAR gitu kan. Bisa lihat dari tingkat banyak gitu ya. Oh,
capital assets ratio gitu. Banyak ya nilai-nilai reference yang bisa diambil gitu kan. Nah, ini menggunakan DER-nya berarti dilihat dari equity-nya ya, teman-teman. Oke, nah sebenarnya datanya ini ya. Kita copy aja nih. Ingat ya, ini X1, ini X2, ini X3, ini Y-nya. Jadi berurut-urut ya. Atau langsung aja deh di sini. Di sini aja. Nah, di sini aja langsung deh. Sudah jam segini ya. Nah, ini adalah hasil olah datanya, teman-teman. Ya, oke. AT, nggak apa-apa. Aman-aman. Siap, siap, siap. AT, nggak apa-apa. AT. Nah, ini teman-teman ya, kita lihat di sini dari uji R-nya, ya, ternyata 3 variabel X ini memberikan kontribusi sebesar 0,981 ya, berarti tinggi dan kuat ya hubungannya. Adjusted R square yang didapatkan 0,959 ya, berarti kontribusi yang diberikan oleh 3 variabel tersebut terhadap kinerja keuangan atau ROA adalah sebesar 95,9% kan gitu. Uji F-nya di sini lihat ini nilai F-nya adalah sangat signifikan kan 0,00. Nah, uji T-nya individualnya bisa dilihat di sini si X1-nya signifikan, X2-nya enggak signifikan nih ya. Kenapa? Kan nilainya kan di atas 0,05 dan X3 atau DER-nya 0,00. Nah, ini kita lihat di sini. Ini analisisnya satu persatu, teman-teman. Nah, ini konstantanya, dia signifikan, artinya ketika seluruh nilai dari variabel-variabel independennya itu sama dengan 0, berarti nilai dari kinerja atau ROA-nya diperkirakan sebesar 7,354. Ini kan di buletin ya, persen, gitu kan. Kemudian X1 atau pengendalian internal ya signifikan. Artinya apa? Positif ya. Artinya setiap peningkatan 1 unit dari X1 atau pengendalian internal akan meningkatkan ROA sebesar 0,794%. Kenapa? Karena p-value-nya kurang dari 5% gitu kan. Ukuran perusahaan nggak signifikan. Artinya apa? Dia tidak signifikan. Belum cukup bukti nih ya untuk berpengaruh terhadap kinerja atau ROA. Leverage-nya signifikan berarti dan dia negatif ya. Signifikan dan negatif. Berarti apa maksudnya? Setiap 1 unit dari leverage ya menggunakan DER gitu kan akan menurunkan ROA sebesar 1,558. Kemudian di sini nilai R square-nya yang diambil yang adjusted-nya, jangan yang R square-nya ini. Ini adalah besarnya kontribusi yang diberikan. Tadi kan F statistik dan sebagainya. Sudah nih kayaknya. Ini untuk yang bidang komunikasi silakan teman-teman latih. Jadi ini semakin ke sini soalnya semakin banyak ya teman-teman. Soalnya semakin banyak variabelnya. Ya, tentu akan satu persatu kita analisis ya. Jangan lupa tambahkan implikasi manajerialnya apa. Jadi saran yang akan kita berikan kepada share apa shareholder-nya ya. Oke. Nah, nih. Nah, ini besok kita belajar ini teman-teman. Nah, ini lebih complicated ya. Nah, ini ada beberapa asumsi. Kalau regresi linear berganda, tadi kan kita kan belajar untuk yang sederhana. Yang sederhana tadi dia nggak ada multikoloritas. Kenapa? Karena variabel X-nya itu cuma satu. Tidak ada yang namanya tingkat korelasi antar variabel independen. Nah, ini cuma satu. Nah, kalau ini yang tadinya dia ada 5, nambah jadi satu. Jadi ketambahan multikoloritas. Jadi kalau dalam asumsi klasik tidak boleh adanya korelasi antar variabel independen. Ini besok kita akan belajar ini teman-teman ya. Hmm. Kemudian teman-teman juga nanti di sesi ke-14 ya, teman-teman juga akan belajar bagaimana jika dihadapkan dengan data-data kuesioner. Mungkin nanti kalau mau ngambil skripsi, bentuknya data kuesioner dan ingin diolah dengan menggunakan analisis regresi, ya kan? Ini ada caranya, beda ya. Mana nanti karena dia menggunakan, nah ini beberapa teknik gitu ya. Ini beberapa teknik, ini ada saran-saran gitu kan. Kalau nggak sedih. Jadi kan kalau
model itu dipakai sebelumnya kan harus dianalisis ke asumsi klasik dulu. Ketika tidak memenuhi, berarti kan kita harus rubah, harus bikin itu memenuhi gitu. Nah, itulah di situ tantangannya. Nggak bisa ketika tidak memenuhi asumsi klasik dipaksakan model tersebut. Nah, itu salah ya. Ya kan sebenarnya gini, kalau misalnya kita udah melakukan upaya itu kita jelaskan ya. Jelaskan sudah dilakukan upaya mengolah data tersebut menjadi normal atau menjadi tidak kena kasus multikualitas atau tidak kena kasus heterokoneksitas sudah dilakukan segala macam cara. Itu diceritakan, proses itu harus diceritakan. Nah, ini nanti kita juga akan belajar nih teman-teman bagaimana caranya membuat model regresi linear berganda untuk data-data yang sifatnya data kuesioner. Ya, data kuesioner ini ya sebelum kita olah, sebelum kita pakai, ini harus diuji validasi dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena data kuesioner ini didapatkan dari jadi kuesioner itu kan dibikin ya kan, dibikin dan menyesuaikan dengan objeknya. Ya, bikinnya cara kayak gimana? Bisa kita buat dengan aturan kita melihat penelitian-penelitian terdahulu seperti apa gitu kan. Sehingga yang namanya persepsi itu harus diukur dulu nih tingkat validasi dan reliabilitasnya. Nah, itu. Sehingga nanti kita akan belajar nih nanti di pertemuan ke-14 teman-teman uji dulu gitu. Jadi prosedurnya panjang nih ketika data tersebut bentuknya adalah data kuesioner gitu ya. Tadi kan data-datanya bukan melulu semuanya data Likert ya. Jadi ada yang kontinu kan. Nah, kalau bentuknya Likert nih, nah banyak nih gitu ya. Iya, tuh langkah-langkahnya ada. Ya, sepertinya cukup dulu untuk paparan dari Bu Silvana. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan ya terkait dengan materi hari ini, silakan disampaikan. Ini masih di mute nggak sih? Enggak ya? Oh, bisa Allah. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaan ada nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini. Nanti videonya akan Ibu share di LMS. Udah ada ya? Ada nggak? Silakan. Oke, kalau nggak ada kita foto bersama dulu teman-teman. Silakan dibuka dulu kameranya kalau sempat. Foto bersama dulu. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman di perkuliahan minggu hari ini. Dan minggu depan nanti kita akan lagi ada Vicon ya. Nah, mohon teman-teman untuk berlatih ya, mencoba. Dan besok pertemuan minggu depan kita akan jadi ajak untuk diskusi ya. Hal-hal apa yang teman-teman hadapi, kendala apa yang teman-teman hadapi, atau hal-hal apa yang kurang paham nih dari model-model regresi yang ada, dari contoh-contoh soal yang Ibu udah kasih di modul ya. Dilatih ya. Nah, mumpung ada Bu Silvana akan berikan solusinya ya. Kita sama-sama diskusi. Baik, kalau nggak ada kita foto bersama dulu ya. Kita mulai 3, 2, 1. Oke, kita mulai lagi slide kedua. Yuk, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaannya Ibu Akiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya, Waalaikumsalam kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Lep ya.